Kami dari kelompok 1 dan 2 11 TKJ 2 SMK Negeri 2 Kota Padang Panjang yang beranggotakan Saya Rian Hidayat, Saya Ahmad Muzaki. saya Zulfa Anissa. Saya Ravaldo Pratama. Saya Rafli Galang Ramadan. Dan saya Hansel Gafara. Di dalam video kali ini kami akan berkolaborasi membuat jaringan wireless dengan menghubungkan. wireless router. Dan akses point. Saksikan video berikutnya. Di sini kita akan membuat jaringan wireless dengan menghubungkan router wireless dan akses point. Nah, beginilah kira-kira skema yang akan kita lakukan untuk membuat jaringan wireless. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengkonfigurasi router wireless. Langkah awal yaitu memasukkan SSID. SSID yang saya gunakan di sini ialah F1 kelompok 1 sampai 2. Lanjut kita memasukkan IP. IP yang digunakan untuk router wireless pada rentang 50 sampai 100. Di sini saya gunakan IP 192, 198, 100.50/24. Setelah kita memasukkan SSID dan IP, lalu kita setting WAN Ethernet pada PC, yaitu dengan memasukkan IP pada rentang 26 sampai 28. Di sini IP yang saya gunakan ialah 192, 168, 44.26 sesuai yang telah ditentukan. Setelah konfigurasi router wireless selesai, kita lanjut dengan konfigurasi akses point. Langkah awalnya yaitu dengan memasukkan SSID. Di sini yang saya gunakan ialah net 2 kelompok 1 sampai 2. Lanjut dengan memasukkan IP untuk akses point yaitu 192, 168, 100.51/24. Nah, teman-teman, setelah konfigurasi router wireless dan akses point selesai, kita lanjut dengan menghubungkan keduanya menggunakan kabel LAN. Caranya yaitu memasukkan kabel LAN ke port LAN pada router wireless dan memasukkan kabel LAN ke port pada akses point. Nah, itulah bagaimana caranya untuk membuat jaringan wireless dengan menghubungkan antara router wireless dan akses point. Kita masuk untuk mencoba dan prakteknya, teman-teman. Nah, peralatan yang digunakan untuk konfigurasi access point ialah satu access point. Nah, seperti yang saya lihatkan pada video teman-teman. Nah, ini bagian-bagian dari access point, yaitu satu tombol power on off-nya ya teman-teman. Nah, yang kedua tombol power adaptornya ya teman-teman. Yang ketiga LAN portnya, dan yang selanjutnya tombol resetnya teman-teman. Nah, ini antenanya sebagai penerima dan pemancar sinyal ya teman-teman. Dan selanjutnya ialah adaptor sebagai media hubung untuk menghidupkan access point ya teman-teman. Tanpa adaptor access point tidak dapat menyala teman-teman. Dan selanjutnya kabelan sebagai media hubung antara access point dan PC teman-teman. Dan peralatan yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi router wireless ialah D-Link seperti yang diperlihat pada gambar ya teman-teman. Dan ini adalah bagian-bagian dari D-Link ya teman-teman. Yang pertama ada 4 buah port LAN, ada internet port, dan setelah itu ada tombol reset, lalu power adaptor, dan ada tombol power on dan off untuk menghidupkan router wireless. Lalu ada adaptor sebagai media penghubung untuk menghidupkan router D-Link. Setelah itu ada kabel LAN track untuk menghubungkan PC dengan D-Link. Langkah pertama untuk D-Link, menyambungkan adaptor ke sumber listrik dan tekan tombol power untuk menghidupkan D-Link. Nah.
Lalu sambungkan D-Link ke PC melalui media hubung, kabel LAN strike. Pastikan lampu pada port LAN pada PC-nya menyala ya teman-teman, karena kalau belum nyala berarti itu belum terhubung. Pada tahap selanjutnya kita harus mereset D-Link-nya terlebih dahulu. Meresetnya dengan cara menekan bagian tombol reset dengan menggunakan pena atau pentol ya teman-teman. Tunggu prosesnya hingga lampu injektor pada D-Link berkedip, dan jika lampu sudah berkedip berarti D-Link-nya sudah kereset ya teman-teman. Lalu tahap selanjutnya sambungkan kabel internet ke port internet pada D-Link. Nah, teman-teman, di sini kita setting network. Klik change adapter option, lalu Ethernet, lalu klik properties. Nah, di sini kita masukkan IP untuk PC yaitu 192.168.0.55. Nah, lalu buka Google Chrome dan ketik IP default router yaitu 192.168.0.1. Nah, di sini kita login tanpa memasukkan password ya teman-teman. Lalu kita masuk pada menu setup. Nah, di sini kita klik manual karena kita akan konfigurasi secara manual. Menu setup berfungsi untuk mengkonfigurasi parameter jaringan internet yang terhubung ke port WAN. Nah, pada menu setup, pada tampilan internet setup, kita akan mengubah WAN access type-nya menjadi static IP, lalu memasukkan IP address sesuai yang telah ditentukan, yaitu 192.168.44.55. Lalu kita masukkan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.44.1. Dan terakhir masukkan DNS server 1 yaitu 8.8.8.8. Lalu apply change. Tetap pada menu setup, masuk ke tampilan local network, lalu masukkan IP 192.168.100.50, lalu apply change. Klik OK, lalu klik IP, tunggu proses reload. Nah, di sini kita tetap login dan masuk pada menu wireless. Menu wireless berfungsi untuk mengkonfigurasi parameter LAN nirkabel yang mungkin terhubung ke titik akses. Nah, di sini kita akan mengubah SSID ya teman-teman, yaitu net 1 kelompok 1 sampai 2. Dan kita juga akan mengubah channel. Channel ialah saluran 11 ya teman-teman. Lalu klik apply. Nah, pada menu Advanced kita kosongkan saja, lanjut pada menu Maintenance. Menu Maintenance berfungsi untuk mereboot sistem dengan pengaturan saat ini atau mengatur ulang konfigurasi ke pengaturan default. Nah, di sini kita akan mereboot ya teman-teman. Tunggu proses reboot sampai selesai.
Nah, setelah proses reboot selesai, di sini kita akan ngecek jaringan kita apakah sudah bisa dikoneksi atau tidak. Contohnya dengan membuka YouTube. Nah, di sini YouTube sudah bisa diakses dan jaringan sudah bisa dikatakan berhasil. Nah, langkah pertama pada akses point kita juga menyambungkan adaptor ke sumber listrik untuk menghidupkan akses point. Dan tahap selanjutnya kita menghubungkan akses point ke PC melalui kabel LAN strike. Pastikan lampu pada port PC menyala ya teman-teman. Jika sudah menyala berarti itu sudah terhubung. Pertama-tama kita masuk ke Google dan kita ketikkan IP default pada access point. Dan akan keluar perintah untuk memasukkan username dan password seperti pada video ya teman-teman. Dan untuk username dan password kita ketikkan admin ya teman-teman. Pada menu setup di sini kita akan dialihkan ke menu quick setup. Di sini kita klik exit jika ingin konfigurasi manual dan klik next jika ingin cepat. Nah, di sini kita pilih exit ya teman-teman. Lanjut kita pada menu operation mode. Nah, access point berfungsi dapat dihubungkan ke jaringan kabel dan mengubah menjadi nirkabel sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain secara bersama ya teman-teman. Multi SSID berfungsi membawa beberapa jaringan nirkabel untuk memberikan keamanan dan grup VLAN yang berbeda. Selanjutnya, repeater atau range extender berfungsi memperluas jangkauan nirkabel yang ada dengan menyampaikan sinyal nirkabel. Bridge with AP berfungsi menggabungkan dua jaringan lokal melalui koneksi nirkabel. Klien bertindak sebagai adaptor nirkabel untuk menghubungkan perangkat berkabel Anda ke jaringan nirkabel. Nah, pada operation mode kita memilih multi SSID. Pada WPS kita akan mengubah SSID menjadi net 1 kelompok 1 sampai 2. Lanjut kita pada menu wireless. Dan di sini adalah untuk settingan secara wireless atau tanpa kabel. Nah, pada menu wireless setting kita akan mengubah SSID dan regionnya menjadi Indonesia dan kemudian klik reboot. Nah, di sini kita tunggu proses reboot sampai selesai ya teman-teman. Nah, setelah proses reboot selesai, kita di sini akan mengubah IP address dari access point menjadi 192.168.100.51, lalu save. Nah, tunggu proses restart sampai selesai.
Karena IP address dari access point sudah kita ubah, maka kita ubah IP address dari komputer menjadi satu jaringan lagi dengan access point. Setelah mengubah IP address dari komputer menjadi satu jaringan dengan access point, maka kita bisa masuk lagi ke website settingan access point. Nah, langkah selanjutnya, hubungkan access point ke router dengan menggunakan kabel LAN seperti pada video, yaitu dengan memasukkan sisi kabel LAN ke port LAN pada access point dan memasukkan sisi lain kabel LAN ke port pada router. Setelah menghubungkan access point dan router, langkah selanjutnya buka CMD, lalu ping IP Google 8.8.8.8. Jika replay, maka jaringan sudah terkoneksi dan proses ping bisa dikatakan berhasil, seperti pada video. Nah, di sini kita juga akan mengecek pada handphone ya teman-teman. Lalu klik WiFi. Cari jaringan sesuai SSID pada router dan access point, yaitu net 1 kelompok 1 sampai 2. Lalu cek di YouTube. Jika sudah terkoneksi, maka YouTube bisa diakses. Seperti pada video ya teman-teman. Sekian video dari kami. Jikalau ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.